Halo guys, apa kabarnya kalian semua? Nah, pertemuan kali ini gue mau ngasih review terkait 3 kesalahan trading forex dan bagaimana jalan keluarnya. Oke, tetap di Eros TV sharing ya. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama nih guys, biasanya orang itu berpikir bahwa untuk trading forex butuh modal yang besar. Ya, kita tahu kalau untuk buka akun aja kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Dan untuk alat analisanya, misalnya kita mau pakai platform yang biasa orang pakai di kantor misalnya gitu, itu harganya juga ribuan US dollar, atau kalau dirupiahkan mungkin bisa puluhan juta rupiah. Tentu ini menguras uang untuk trader-trader personal seperti kita. Yang kedua nih guys, biasanya buat trader-trader pemula yang personal kayak kita ini, biasanya orang itu bingung untuk menganalisa pasar atau belum bisa menganalisa pasar yang sebenarnya. Nah, mereka itu kebanyakan baca terlalu banyak berita dan mereka menyerap semua berita yang ada dan bingung harus diaplikasikannya seperti apa. Yang ketiga guys, biasanya orang itu kalau udah untung, dia itu cepat untuk keluar dari pasarnya atau dia langsung take profit. Tapi beda lagi kalau dia sedang rugi, dia merasa masih ada harapan untuk untung sehingga dia menahan posisinya. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan bagi trader-trader personal pemula buat kita. Lalu solusinya seperti apa nih guys? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait modal yang tinggi. Nah, kita nggak usah bingung guys. Kita bisa cari akun-akun trading forex yang tersedia di Indonesia. Kita pilih diantaranya yang paling rendah biaya depositnya dan biaya fee broker saat transaksi trading forex. Kemudian catatannya kita tetap harus melihat nih guys, akun-akun itu sudah terdaftar belum di otoritas keuangan di Indonesia. Nah, itu syarat penting loh guys. Selanjutnya, kalau kita kesulitan modal juga untuk sewa platform, kita nggak usah bingung guys, kita bisa googling aja di internet. Kita misalnya mau cari chart GBP USD, kita klik aja GBP USD chart, nanti muncul tuh pilihan-pilihan di Google. Kita bisa pakai salah satu atau dua site yang kita klik tadi, itu nggak masalah kok guys, kita tetap bisa melihat chart secara kredibel. Oke guys, selanjutnya untuk analisa teknikal. Nah, untuk analisa teknikal, kita pertama-tama kita cari chart yang mau kita pakai. Misalnya kita mau cari chart GBP USD, kita googling aja chart GBP USD. Kemudian kita rubah chartnya menjadi candlestick chart, atau kalau tidak kita pakai candlestick chart juga tidak apa-apa sih guys. Nah, selanjutnya kita tambahkan alat analisanya misalnya dengan memakai tambahan Ichimoku atau Relative Strength Index. Tapi kalau tidak memakai itu juga tidak apa-apa guys, yang penting senyamannya kamu aja dan tidak membuat bingung buat kalian-kalian semua. Kemudian setelah kita mendapatkan chart tersebut, kita mulai tarik garis trennya. Apakah chart itu uptrend ataukah downtrend? Nah, kita tarik garis vertikal. Kemudian kita tarik juga garis horizontalnya. Nah, garis horizontal ini untuk melihat support dan resisten dari chart tersebut. Setelah kita tahu support dan resistennya, tentu kita bisa tahu juga batas take profit dan batas cut loss-nya. Dan biasanya untuk rasio batas take profit dan cut loss itu umumnya 2:1, tapi kalau untuk trader pemula mungkin bisa 1:1 guys.
Kemudian setelah kita mendapatkan semuanya, kita tentukan time to buy atau time to sell-nya. Nah, ini yang akan menentukan kita akan untung atau tidak. Kemudian setelah kita melihat chart, sebenarnya kita misalnya trennya sedang uptrend, kemudian ada isu yang sangat penting. Nah, berarti kita follow the trend aja. Itu trik nomor satu. Kemudian trik yang selanjutnya, kalau tidak ada isu apa-apa dan marketnya bergerak datar, nah kita bisa memakai counter the trend karena pergerakan pasarnya tidak dipengaruhi oleh isu penting. Jadi itu sih guys yang menurut gua poin-poin penting untuk analisa teknikalnya. Terus nih guys, kita praktek aja yang langsung ya. Pertama misalnya guys, ini misalnya chart, nah ini misalnya chart GBP USD. Oke, kita sudah dapat. Nah, candlestick chart itu seperti ini guys. Ini dia candlestick chart. Ini seperti ini candlestick chart yang menurut gue ini paling mudah diimplementasikan atau dianalisa. Kemudian setelah kita mendapatkan chart ini, kita tarik garis trennya misalnya ya guys ya. Oke, ini kita tarik garis trennya. Ini sorry ya guys kalau bengkok kanan nih pakai tangan. Oke, nah kalau dari sini kelihatan ya, berarti chart ini sedang downtrend atau sedang tren menurun. Nah, kalau lagi ada pergerakan downtrend ini, kita bisa ikut follow the trend. Berarti artinya kita bisa sell terlebih dahulu, kemudian buy di bawah. Oke, kita reset. Nah, tadi untuk mengetahui batas support dan resistannya, kita bisa tarik garis horizontalnya. Tadi trennya sudah kelihatan ya, downtrend. Dan ini untuk batas support dan resistannya. Misalnya resisten di sini ya, supportnya di sini. Oke, nah ini misalnya resisten dan ini support. Nah ini adalah garis horizontal ya. Kalau dia bisa break di bawah garis supportnya, tentu kita langsung time to sell. Oke, kita reset. Nah, itu trik-trik sederhana sih untuk trading forex. Dan ingat ya guys, untuk chart itu senyamannya kalian, tapi saran gue sih kalau bisa memakai candlestick chart dan analisa downtrend atau uptrend, analisa tarik garis vertikalnya, kemudian tarik garis horizontal untuk menentukan batas take profit dan cut loss. Selanjutnya kita bisa menentukan kita mau follow the trend atau kita mau counter the trend. Dan ingat, untuk follow the trend, kalau bisa ketika ada trend menurun atau trend naik, kita kalau bisa ikutin trennya, apalagi ada isu penting tentang ekonomi yang mempengaruhi ke marketnya si GBP USD ini. Tapi kalau misal no issue, nah misalnya seperti ini. Nah ini adalah sideways. Ini sideways atau bergerak datar. Kalau bergerak datar ini kita nggak bisa ikutin trennya. Trennya masa datar gini, nggak mungkin dong. Nah kita bisa memakai counter the trend. Misalnya nih guys, biasanya nih ini kan doji ya guys ya. Ini doji. Kalau dia udah 2 kali naik ke atas, ini kekuatannya sudah menurun, dia akan naik lagi. Oke, dia kemungkinan besar dia pasti akan mengalami koreksi. Nah, coba kita lihat, walaupun
yang pertama ini koreksinya tidak terlalu kuat, dia kemudian naik lagi. Misalnya kita udah terlanjur beli di sini, dia sudah naik satu candle. Ini namanya candle ya. Itu candle. Kita biarin aja, tahan dulu. Dia akan naik lagi nih, buntut di sini, tapi langsung closing di sini ya, guys. Nah, ini saatnya kita udah mulai meraih cuan. Lalu selanjutnya pasti dia akan berbalik arah di sini. Kita tadi beli di sini ya, guys ya. Nah, sebenarnya untuk doji ini, mati terus guys. Untuk doji ini kita bisa lihat dari berapa kali dia naik. Nah, umumnya untuk GBP USD ini nggak baku ya. Untuk doji ini biasanya memakai kalau dia sudah hijau atau merah selama 3 kali, kita bisa counter the trend. Itu kalau marketnya dalam kondisi sideways. Oke. Itu untuk analisa teknikal. Lalu solusi yang ketiga guys, saat kita trading, kalau untung kita cepet banget keluar dari pasar atau cepet banget take profit. Tapi kalau lagi rugi, kita tahan tuh, akhirnya ruginya makin besar. Oke, jangan begini ya guys ya. Nah, di sini gue kasih tips. Sebelum trading, kita harus tenangkan hati terlebih dahulu supaya kita bisa fokus melihat chart yang mau kita trading, dan kita bisa fokus untuk melihat fundamental dari mata uang tersebut. Oke ya. Nah, lalu saat kita trading, kalau kita sudah untung guys, jangan cepat-cepat take profit. Kan sebelum trading tadi sudah kita bilang ya, ada batas take profit, ada batas cut loss. Kalau sudah untung sampai menyentuh batas take profit, baru kita take profit. Artinya kita harus disiplin untuk mengambil take profitnya. Kemudian kita juga harus disiplin untuk mengambil cut loss-nya. Jadi ketika kita sudah menyentuh batas cut loss, langsung cut loss. Jangan ditahan guys, nanti ruginya makin besar. Selanjutnya, yang terakhir, kalau kita udah trading dan kita loss, pertama trading loss, kedua trading loss, ketiga trading loss. Udah cukup guys, berhenti sampai situ. Kita tenangkan hati dulu, kita ketemu keluarga dulu, kita happy dulu, baru kita trading lagi kalau sudah tenang hatinya, supaya kita bisa fokus terhadap apa yang mau kita tradingkan dan kita bisa meraih cuan guys. Oke, di situ aja tips dan trik dari gua nih buat para trader pemula. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya gue bisa kembangin lagi channel ini dan gue bisa upload lagi video yang lain, dan masih banyak yang mau gue jelasin terkait analisa forex, dan bahkan mungkin nextnya gue bisa review juga terkait news-news yang berkaitan dengan pasar, kemana pergerakan pasarnya. Oke, terima kasih kalau sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat ya guys. Bye bye.